Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami di ujian praktik seni rupa modul 9, publikasi karya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Masya Pratiwi. Nama saya Rebecca Jenima, absen 32. Saya Pak Arsan, absen 16. Saya Nabil Al-Yushuda, absen 27. Nama saya Givari Patiarsya, absen 18. Saya Sultan Maulkari, absen 34. Untuk cerpen yang terpilih adalah cerpen milik Sultan yang berjudul Dreams Do. Ini dia kerangka cerpennya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Farisa. Di sini saya ingin menjelaskan karya seni rupa saya untuk ujian praktek yang berjudul Dreams Do. Ini menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin mempunyai usaha yang sukses, namun mengalami banyak kegagalan. Akan tetapi pemuda tersebut tidak pantang menyerah. Nah, di sini saya menggambarkan seorang pemuda tersebut sebagai Squidward. Lalu usaha dia yang lama itu sebagai cambaket yang punya banyak rintangan. Lalu dia mempunyai mimpi, yaitu mempunyai usaha seperti Krusty Krab yang itu ramai pengunjung dan sukses. Nah, di sini saya menggunakan mix media, yaitu menggunakan dakron di bagian jendela dan judul. Lalu saya menggunakan dakron juga untuk membuat timbul di bagian bubble-bubble ini. Lalu di bagian sini saya menggunakan benang ditempel satu persatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Patiarsya, kelas 12-3 dan absen 18. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas uprak seni rupa saya. Jadi untuk karya yang saya ambil itu dari judul ceritanya Dreams Do. Jadi di cerita ini tuh menceritakan tentang si Adi, seorang penjual ini. Jadi itu dia emang jualannya tuh emang agak kurang laku, tapi dia itu orangnya pantang menyerah. Nah, terus tiba-tiba suatu hari ada kakek-kakek yang datang ke tempat jualannya dia, dan si kakek-kakek ini tuh menasehati si Adi kalau misalkan kalau kamu itu harus pantang menyerah dan harus tetap semangat. Jadi untuk bahan-bahan yang saya pakai di sini tuh, untuk yang tampilnya di sini saya pakai kapas sebagai awan, dan di sini saya juga memakai pensil warna untuk pewarnaannya, dan untuk gambar ini saya pakai pensil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Pratiwi dari kelas 12-3 absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya saya. Judul cerpen ini adalah Dreams Do, atau kata lainnya hutang yang harus dibayar dari sebuah impian. Cerpen ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dilanda kesulitan untuk menggapai mimpinya. Dalam gambar ini, saya menggambarkan seorang pemuda yang bernama Adi. Ia sedang berkaca di depan sebuah cermin. Ia menatap dirinya sendiri di dalam cermin. Cermin itu menceritakan tentang kesuksesannya di masa depan. Sedangkan cermin itu pecah, yang mengartikan bahwa Adi memiliki keraguan sendiri di dalam dirinya. Sedangkan gambar-gambar seperti tempelan di dinding itu menceritakan bahwa Adi sedang berada di masa yang sulit. Dia mendapatkan terlalu banyak masalah di hidupnya. Di masa depan, Adi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu menasihati Adi agar tidak putus semangat. Setelah hal itu, Adi mempunyai banyak uang dan menggapai impiannya, memiliki sebuah kafe pribadinya. Di dalam karya ini, saya menggunakan beberapa alat gambar, yaitu spidol dan pensil warna.
Untuk media timbulnya, saya menggunakan kertas yang ditumpuk dan juga sebuah puing bangunan. Ya, walaupun jari saya juga terluka. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan saya tentang karya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Alisyaida. Jadi kali ini saya akan menjelaskan karya saya yang saya buat sebagai tugas ujian praktek seni rupa. Nah, karya tersebut dibuat berdasarkan kerangka cerpen yang berjudul Dreams Do. Cerpen tersebut menceritakan tentang seorang pemuda bernama Adi yang memiliki impian untuk sukses melalui usaha kecilnya. Dalam perjalanannya, ia menghadapi beberapa kesulitan seperti kekurangan modal dan persaingan yang cukup berat. Namun, walaupun mengalami beberapa kegagalan, dia tidak pernah menyerah. Nah, dalam karya saya ini, saya menggambarkan perjuangan tersebut melalui sosok Adi yang duduk di tengah hutan. Nah, hutan ini melambangkan perjalanan hidup yang tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan. Nah, bagian utama dari gambar ini yaitu tanaman yang muncul dari dada Adi, yang tumbuh dari dada Adi. Nah, tanaman ini tersebut melambangkan harapan dan mimpi yang ia miliki. Sedangkan akar yang menjalar ke bawah itu melambangkan perjuangan yang harus ia lewati untuk mencapai keberhasilan. Di sini saya juga menambahkan gerobak kecil sebagai usaha yang sedang ia bangun. Nah, gerobak tersebut saya letakkan di antara akar-akar agar terlihat bahwa usaha tersebut tumbuh dari proses dan perjuangan yang panjang. Pada karya ini saya menggunakan teknik mix media dengan menambahkan akar sintetis dan daun sintetis supaya terlihat lebih nyata dan memiliki dimensi. Penggunaan bahan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat kesan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan tetapi bertahap dan melalui proses. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, sore, atau malam Bu Puri. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jemima Indris Nenggolan. Saya kelas 12-3 nomor absen 32. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian praktek seni rupa. Berikut adalah hasil karya saya. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang karya saya. Karya ini dibuat dengan bahan-bahan dasar alat-alat menggambar dasar seperti pensil, penghapus, juga penggaris. Dan untuk mewarnai objek-objeknya saya menggunakan pensil warna, sebab itu warnanya agak-agak soft dan tidak terlalu tebal. Memang saya menggunakan teknik pewarnaannya yang memang menghasilkan warna yang agak tipis. Lalu di sini saya, karena di sini merupakan wajib menggunakan karya mix media, jadi saya menggunakan kapas untuk dibaratkan sebagai awan. Juga pagarnya saya bikin pakai stick es krim dan juga saya tempelkan bunga-bunga yang timbul untuk dekorasi. Juga saya buat judulnya menggunakan sumber kertas lalu tinta saya tempel. Di sini saya menceritakan tentang seorang peternak. Jadi sebelah sini itu tentang dia yang dulu dan sekarang ini, dan yang ini tuh masa dia yang mendatang, masa dia di kemudian hari. Jadi ini tuh dia yang dulu itu sebagai seorang peternak, bisa dilihat dari bajunya yang masih baju keluar, yang peternak desa yang menternakkan ayam. Juga di sini bisa kita lihat suasana desanya yang masih sangat hijau. Lalu di sini di sebelah sini itu adalah dia tetap menjadi seorang peternak yang sangat sukses. Di sini dia sudah punya maju farm. Juga di sini sudah banyak barang-barang hasil peternakan dia tuh sudah didistribusikan kemana-mana. Jadi di sini setelah dia mendapatkan motivasi dari dia menjadi peternak desa, dia menjadi peternak yang berkualitas. Di sini intinya tuh kita harus tetap motivasi diri kita sendiri agar kita harus tetap motivasi diri sendiri agar kita menjadi sukses ke depannya. Karena hanya motivasi dari diri kita sendirilah yang bisa menimbulkan kerajinan dari diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puri. Perkenalkan, nama saya Sultan Nur Fadil dari kelas 12-3, absen 34. Di sini saya ingin membuat video tentang uprak seni rupa saya. Jadi di sini saya menggambar dari cerpen yang berjudul Dreams Do, yaitu cerpen yang menceritakan tentang ini si Adi, dia seorang pengusaha yang memiliki warung kecil di sebuah desa. Adi memiliki warung, namun warungnya ini dia kurang laku. Dia itu sempat hampir menyerah karena warungnya tidak laku. Lalu suatu saat ada seorang kakek yang datang ke warung si Adi ini, dan dia melihat Adi yang tampak cukup lesu karena ingin menyerah. Lalu si kakek ini pun segera memberi Adi nasihat untuk tidak menyerah dan tetap bersemangat dalam perjualan di warung miliknya. Kemudian Adi pun menjadi lebih bersemangat dan pantang menyerah setelah dinasihati sang kakek ini. Untuk di sini saya menggunakan kapas sebagai media timbulnya, itu untuk awan. Lalu untuk warnanya saya menggunakan krayon, menggunakan pensil warna, dan menggunakan cat akrilik. Kemudian untuk menggambar sketsanya saya menggunakan pensil, lalu saya tebalkan dengan drawing pen. Sekian mungkin dari video uprak seni rupa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.